Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa qudwatina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puja dan puji syukur tak henti-hentinya kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nikmat yang diberikan, sehingga pada pagi hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita mengkaji kitab Khasa'is Al-Kubra, atau tepatnya Tahdzib Khasa'is Al-Kubra, satu kitab yang menghimpun riwayat tentang keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamati, amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang kisah masuk Islamnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab, dan itu berkat doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meminta kepada Allah, ya Rabb, perkuatlah Islam dengan satu dari dua orang ini yang kau cintai. Jadi Nabi meminta doa agar salah satu dari Abu Jahal dan Umar ibn al-Khattab mendapatkan hidayah, dan rupanya hidayah itu dikabulkan untuk sahabat Umar ibn al-Khattab. Pada pagi hari ini masih seputar kisah beberapa sahabat masuk Islam, dan nanti di akhir kita akan bahas tentang masuk Islamnya sekelompok jin menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Ma waqa'a fi Islam Tufail bin Amr ad-Dawsi, sesuatu yang terjadi saat masuk Islamnya seorang sahabat bernama At-Tufail ibni Amr ad-Dawsi. Dikisahkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qal qadima At-Tufail ibnu Amr ad-Dawsi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna dawsan qad asat wa abad fad'u Allah 'alayha fastaqbala al-qiblata wa rafa'a yadayhi wa qala Allahumma hdi dawsan wa itihi bihim. Seorang sahabat ini bernama At-Tufail ibni Amr ad-Dawsi datang ke Nabi, ya Rasulullah, kaumku ndak galak masuk Islam, bangkang, kabilahku, kabilah Daus itu bangkang, tidak galak masuk Islam. Doakan celaka saja ya Rasulullah, doakan saja biar mereka celaka karena tidak galak menerima Islam. Atas permintaan itu Nabi langsung menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan dan berdoa, Allahumma hdi dawsan, ya Allah, berikan petunjuk, hidayah kepada kaum Daus dan datangkan mereka ke sini. Tidak lama kemudian satu kabilah semua masuk Islam, Pak. Itu hati seorang pendakwah.
Dia tidak marah, tidak pernah mendoakan celaka kepada orang yang menolak dakwahnya. Bahkan yang didoakan justru menyampaikan hidayah. Kegelisahan yang ada di hati pendakwah, di hati umat Islam seharusnya adalah bagaimana hidayah ini bisa sampai ke sebanyak-banyaknya manusia. Dan itu insya Allah akan tersampaikan, karena Nabi sendiri yang mengatakan, la yablughanna hadzal amru ma balagha al-laila wan nahar. Insya Allah dakwahku ini, kata Nabi, akan sampai ke seluruh penjuru dunia selama di sana ada malam dan siang. Ya, selama di sana ada malam dan siang. Dan ini didoakan. Dan di bawah ada keterangan sedikit dari Syekh Abdullah Talidi. Beliau berkata, wa fil hadithi ma kana alaihi salatu wassalam min ar-rahmati wasyafaqah wa bittali as-siyasa diniyah fa innahu law kana da'a alaihim latawaghalu fi at-tughyani wal mu'anadah. Dan kata beliau, ini menunjukkan jati diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Beliau doakan semua. Bahkan ada satu kejadian yang lebih dahsyat dari ini, adalah kejadian diusirnya Nabi dari Taif. Ketika beliau berangkat ke Taif, berharap di sana disambut baik, disambut hangat, menjadi tempat dakwah Nabi ketika Mekah menolak, ketika penduduk Mekah justru mengusir. Rasulullah berharap kampung ini pacak menjadi tempat kedua dia melanjutkan dakwahnya. Namun harapan atau kenyataan tidak semanis harapan. Setibanya Nabi di Taif, justru beliau diusir, dihina. Bahkan pemuka-pemuka Taif sengaja mengumpulkan anak-anak kecil untuk melempari Nabi sembari berkata, hai orang gila, keluar kamu dari kampung saya. Kenapa yang dipilih anak-anak kecil? Agar lebih terasa hinanya kepada Nabi. Karena kalau yang melempar umuran sebaya masih agak bisa ditahan. Tetapi jika anak-anak kecil menjadi olok-olokan padahal beliau seorang nabi, itu sangat terasa sekali. Dilempar Nabi sampai syujja ra'su Zaid bin al-Harithah, anak angkat Nabi sampai pecah kepalanya. Dan Nabi pun meneteskan darah dari kakinya. Terusir beliau. Dan saat itu dua malaikat turun menawarkan, wahai Rasulullah, kami tiba atas perintah Allah untuk memenuhi seluruh keinginanmu. Mintalah. Bahkan jika kau izinkan, izinkan kami untuk mengangkat gunung-gunung di Mekah itu untuk kami lemparkan dan meluluh lantahkan penduduk Taif yang telah menghina dan mengusirmu. Apa kata Nabi? Jangan. La'allallaha yukhriju min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Jangan. Semoga Allah mengeluarkan dari keturunan bangsa Taif yang kelak menyembah Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Itu doa dibaca sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Pak. Dan Bapak tahu kapan penduduk Taif masuk Islam? Kurang lebih di tahun ke-8 Hijriah. Artinya setelah 10 tahun dikabulkan doa itu. Berbondong-bondong satu kampung Taif mengikrarkan keislamannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu seorang pendakwah, ketika dia berdakwah di satu kampung, di satu tempat, mungkin tidak diterima dakwahnya, bahkan mungkin diolok-olok, doakan saja, ya Rabb, Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Allah hidayahikan mereka, berikan petunjuk kepada mereka. Sesungguhnya mereka tidak tahu, sesungguhnya mereka belum sadar dan lain sebagainya. Dan seyogianya sifat rahmat ini, sifat kasih sayang ini bisa diwarisi oleh para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang kedua, kata beliau, wa fihi masyru'iyatu istiqbalil qiblati ma'a raf'il yadaini wal istiftah bismillah 'inda ad-du'a wa kullu dhalika min adabihi. Dari hadis ini ada dalil pensyariatan menghadap kiblat saat berdoa. Karena Nabi begitu diminta untuk mendoakan kebinasaan kepada kabilah Daus, Nabi langsung menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya. Ini menunjukkan bahwasanya doa itu afdalnya, adabnya adalah menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Nah, saya mungkin sedikit menggarisbawahi mengangkat tangan ini, Pak. Karena ketika dulu saya di Mesir, ada buku kurang lebih 70 halaman. Isinya adalah pemahaman satu kelompok yang mengatakan Nabi tidak pernah mengangkat tangan dalam berdoa kecuali pada sholat istisqa. Sehingga kelompok itu sampai hari ini pun jarang begini, nggak pernah doa begini dia. Kalau doa pun amin, kemudian pergi. Dasarnya dalil yang mereka pakai adalah hadis sahabat Anas bin Malik yang mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi mengangkat tangan sampai kulihat putihnya ketiak Rasulullah. Dari situ kemudian nggak ada tuh Pak doa. Padahal hadis ini jelas sekali. Begitu Nabi mau doa, langsung beliau ngangkat tangan. Dan itu memang adabnya orang berdoa. Lalu bagaimana Ustadz? Dasar atau hadis yang dipakai oleh kelompok tersebut untuk mengatakan mengangkat tangan dalam berdoa itu bahkan disebut bid'ah. Kalau mengangkat tangan itu cuma di sholat istisqa saja, sholat minta hujan. Kita jawab Pak, kita sampaikan dengan santai saja bahwasanya yang dimaksud oleh sahabat Anas bin Malik, Nabi tidak pernah mengangkat tangan itu adalah dibaca sempurna redaksinya Pak. Tidak pernah kulihat Nabi mengangkat kedua tangannya dalam berdoa kecuali pada sholat istisqa sampai aku melihat putihnya ketiak Rasulullah. Maksudnya Nabi itu tidak pernah mengangkat tangan saat berdoa yang tinggi sekali sampai ketiaknya terlihat. Begini Pak sholat istisqa itu, ya Rabb turunkan hujan, begitu. Tapi dalam doa yang lain ngangkat tangan cuma nggak sampai ketiaknya terlihat. Bukan kemudian diartikan Nabi nggak pernah ngangkat tangan sama sekali. Yang dimaksud sahabat Anas itu tidak pernah ngangkat tangan yang sampai terlihat ketiaknya. Ya. Dan masih banyak sekali hadis-hadis yang mensyariatkan mengangkat tangan saat berdoa. Dalam satu hadis dikatakan innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah itu maha malu dan maha memberikan karunia. Idza rafa'a abduhu yadayhi an yaruddahuma sifraini khaibatain atau kama qala. Allah itu maha memberi karunia. Tidak pernah hambanya mengangkat kedua tangan kemudian dikembalikan dengan kosong. Ya, kosong, kerompong, tidak ada isinya. Artinya apa di sini Pak? Ada syariat ngangkat tangan. Dalam hadis Arba'in Nawawiyah disebutkan, wa innar rajula yutilu safar ash'atha wa aghbar. Ya, sesungguhnya seorang laki-laki dalam keadaan safar, rambutnya sampai tidak beraturan, berdebu. Wa yamuddu yadahi ila sama, mengangkat kedua tangannya ke langit. Wa yaqulu ya Rabb ya Rabb, berkata ya Rabb ya Rabb. Ya, wa mat'amuhu haram wal malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, seluruh yang dikonsumsinya haram. Bagaimana Allah akan kabulkan doanya? Tapi dari hadis ini ada bunyi mengangkat kedua tangannya. Jadi adab berdoa itu memang mengangkat kedua tangannya. Ya, jadi
Itu adab secara umum Pak, dalam setiap doa kita dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan yang dibalik ketika doa itu meminta bala? Dalam ulama yang membolehkan Pak ya, ulama yang membolehkan membalik tangan itu dalilnya ya istisqa ini Pak. Jadi Nabi itu Pak saking tingginya begini, ya Rabb, ya Rabb, itu dianggap orang ini ngebalik tangan. Jadi hadis ini dipahami apakah itu dimaksudkan Nabi? Ini memang Nabi itu pengen begini, atau karena saking tingginya terlihat seperti membalikkan tangan, ya Rabb, ya Rabb. Yeah. Nah, orang yang melihat, oh itu memang caknya memang Nabi nian pengen ngebalik tangannya. Dari situ dikiaskan setiap doa meminta perlindungan dari suatu keburukan diputarnya. Walaupun saya secara pribadi tidak mengamalkannya, karena bagi saya yang ini itu karena saking tingginya, bukan Nabi nak begini kan. Karena berapa banyak doa Nabi meminta perlindungan tapi tidak. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala, Allahumma adfa'na al bala. Tapi Nabi tidak memutar tangannya. Tetapi bagi yang mau memutar, ya itu dasarnya, dalilnya adalah qiyas dengan dikala Nabi memutar tangannya itu atau terlihat memutar tangannya saat doa istisqa. Ya, cara pandangnya dua kemungkinan, bisa jadi memang niat diputar karena memang terlihat seakan diputar, bisa jadi itu karena terlalu tinggi mengangkat sehingga tangan terlihat seperti diputar. Ya. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kisah yang berikutnya, kisah Islam ya, yang terjadi pada Islamnya Uthman ibni Mad'un. Saya setiap kali disebut nama sahabat ini sahabat luar biasa. Namanya Uthman ibnu Mad'un, bukan Utsman bin Affan. Ini adalah salah seorang sahabat yang Nabi mencium jenazahnya. Jadi kalau Bapak nanya apa hukumnya mencium jenazah, boleh. Dalilnya apa? Nabi pernah mencium seorang sahabat. Siapa beliau? Sahabat Uthman ibnu atau biar mudah, Mad'un. Saya akan sedikit ceritakan kisah keislaman beliau. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fina'i baitihi bi Makkah jalisun idh marra bihi Uthman bin Affan fakashshara ila Rasulillah faqala lahu ala tajlis. Suatu hari, kata sahabat Ibnu Abbas, Nabi sedang duduk di teras rumahnya di kota Mekah dalam kondisi duduk. Saat itu lewat di depan Rasulullah sahabat Uthman ibnu Mad'un sembari membuang senyum atau melempar senyum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu ala tajlis. Kata Nabi, tidakkah kamu duduk bersama saya? Tawaran dari Nabi Muhammad. Jadi kalau Bapak ada orang lewat depan rumah, mampir, itu sunnah Nabi itu Pak. Dan lakukan itu karena pengen mencontoh Nabi, biar dapat pahala. Mampir Pak, mampir gitu. Ya, itu sunnah Nabi Muhammad. Ala tajlis. Kata Nabi, tidaklah duduk bersama saya. Qala bala. Kata sahabat Uthman, baik ya Rasulullah, siapa yang tidak mau ditawari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajalasa ilaih, dia pun duduk di dekat Nabi Muhammad. Fabainama huwa yuhaddithuhu idza
إذ شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء فنظر ساعة إلى السماء فأخذ يضع بصره حتى وضع على يمينه في الأرض. Ketika lagi ngobrol, mendadak Nabi itu matanya langsung ke langit begini, Pak. Nah, kurang lebih begini. Sahabat Utsman langsung memperhatikan Nabi Muhammad. Mata Nabi, pandangan Nabi diarahkan ke langit untuk beberapa waktu. Sampai kemudian pandangan Nabi ini turun ke bawah. Sampai ke sebelah kanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fataharrafa Rasulullah an jalisihi Uthman ila haitsu wada'a basarahu. فأخذ ينغض رأسه كأنه يستفقي ما يقال له. Kemudian ketika pandangan Nabi ke langit tadi, kemudian ke sebelah kanan Nabi, dan sebelah Nabi itu ada sahabat Utsman bin Maz'un tadi. Nabi mulai badannya agak condong begini kurang lebih, Pak. Kurang lebih begitu. Ya, melihat tadi ke langit, ke bawah, badannya itu sambil miring. Fa'akhadha, sembari kepalanya digerakkan seakan beliau sedang berinteraksi dengan seseorang. Kurang lebih Pak ya. Yunghidhu ra'sahu, itu kurang lebih begini. Kayak sedang ngomong apa sih? Sedang mencari, berusaha memahami apa yang sedang dibicarakan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu Jibril, Pak. Yang sedang beliau itu lihat adalah Jibril. Ya. Kemudian Wabnu Maz'un yanzur falamma, dan sahabat Ibnu Maz'un ini memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada hajatahu syakhasa bi basara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila as-sama'i kama syakhasa awwal marra fa atba'ahu basarahu hatta tawara fi as-sama'. Kemudian setelah diperhatikan oleh sahabat Utsman, Nabi naik lagi pandangannya ke langit lagi, Pak. Begini lagi. Seperti awal mula tadi. Sampai kemudian hilang apa yang dilihat Nabi, tak terlihat. Maksudnya sampai hilang malaikat Jibril. Fa'aqbala ila Utsman. Setelah itu baru Nabi menghadap lagi, mengajak bicara lagi sahabat Utsman ibni Maz'un bil jalsatihi al-ula. Faqala Utsman. Kemudian sahabat Utsman pun bertanya, "Ya Rasulullah, ma ra'aituka taf'alu fa fi'lika bil ghadah." Apa yang kulihat? Ma ra'aituka taf'al. Apa yang kulihat darimu berbuat di pagi hari tadi? Qal, "Wa ma ra'aitani fa'alt." Apa yang kamu lihat dari aku? Nabi bertanya kembali kepada dia, "Memang kamu lihat apa?" Kurang lebih. "Memang kamu lihat apa?" Fa akhbarah, diceritakanlah oleh sahabat Utsman, "Ya Rasulullah, engkau begini, engkau begini dan begitu." Mengarahkan pandanganmu ke langit, kemudian ke bawah, ngangguk-ngangguk kayak ngobrol sama orang. "Ada apa ya Rasulullah?" Qal, "Au fatinta lidzalik." Apakah kamu tahu apa yang terjadi? "Au fatinta lidzalik?" Qala, "Na'am." Qala, "Inna Jibril atani anifan." Sesungguhnya Jibril baru saja mendatangiku tadi. Faqala fama qala lak. Kemudian Utsman bertanya, apa yang dia sampaikan ya Rasulullah? Beliau berkata, mengutip firman Allah Subhanahu wa taala. Rupanya turun bawa ayat, turun menurunkan wahyu. Apa bunyinya? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Apal gak lo Bapak nih? Biasa Pak Ustaz, di hari Jumat kami dengar imamnya Mak itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru bil adl, memerintahkan keadilan, wal ihsan, perbuatan baik, wa ita'i dzil qurba, membantu kerabat dekat, wa yanha 'anil fahsya, mencegah pada keburukan, wal munkar, dan kemungkaran, wal bagh, dan kezaliman, ya'idzukum, menasihati kalian, la'allakum tadhakkarun, agar kalian menjadi mengingatnya. Qala Utsman, fadzalika hina istaqarra al-islamu fi qalbi wa ahbabtu Muhammadan.
Dan saat itu makin mantap imanku, Islamku, dan aku makin mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau sebelum saya bacakan yang terakhir, di sini ada komentar dari pengarang kitab. Wa fil hadits tara al malaikati li ba'd an-nas wa ihtijabuhum 'anil ba'd walau kanu hadirin wa qad waqa'a hadha miraran ayyam an-nubuwah wa qad yahsul dhalika min al-jinni aydan fayarahum al-ba'd wa la yarahum ghairuhum min al-hadirin. Kata beliau, hadis ini menunjukkan bahwasanya terkadang malaikat itu bisa dilihat oleh sebagian orang dan tidak dilihat oleh orang yang lain. Sebagaimana jin bisa dilihat sebagian orang, tidak bisa dilihat sebagian. Seperti malaikat Jibril ini, beberapa kali datang dan seakan interaksi dengan Nabi Muhammad, yang lainnya tidak tahu. Begitu juga dengan jin, kadang-kadang berinteraksi, ya. Maka saya sebetulnya tidak setuju, ya, ada beberapa ustadz, ya, dan dia sahabat saya, mengatakan orang yang bisa lihat jin itu otomatis punya, dianggap ilmu sihir dan sebagainya. Enggak. Sebagian memang Allah izinkan dia lihat. Dan itu bukan karena dia orang ahli sihir, bukan karena dia punya mantra-mantra dan lain sebagainya. Bahkan kisah yang sangat, bukan kisah, ya, informasi yang saya dapat, sebagian ulama di Jawa itu memang ngajar jin. Iya. Saya, keluarga saya mondok di Jawa, dan ada waktu malam tertentu ya, punya majelis di masjid gitu, kayak ngajar, Pak, diliatin sama santri, sama siapa kiai ngomong itu, rupanya sama jin. Dan itu diizinkan Allah untuk sebagian orang, ya. Kenapa, Pak? Ini penting, Pak. Risalah Nabi Muhammad ini, Pak, Quran, hadis, itu bukan saja berlaku buat manusia, itu juga berlaku buat jin, berlaku juga buat. Jadi jin itu ya yang masuk Islam, Pak, ya salat, ya baca Quran, ya ada zakatnya, ada puasa di bulan Ramadannya, ada pernikahannya, ada rukunnya, ada maharnya, sama persis dengan manusia, Pak. Cuma dia di dimensi lain. Dan kita tidak diizinkan melihatnya kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi itu disebut apa, Pak? Sayyidul Kaunaini watsaqalain. Pernah dengar, Pak, ya? Sayyidul Kaunaini watsaqalain. Apa makna tsaqalain? Nabi untuk dua jenis makhluk, jin dan manusia maksudnya. Tsaqalain itu jin dan manusia. Jadi Nabi itu memang nabinya manusia, nabinya juga untuk jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, tidaklah ku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk bagaimana cara beribadahnya? Siapa nabi mereka? Ya kalau hari ini yang masih hidup, nabi mereka ya Nabi Muhammad. Cara ibadahnya ya cara ibadahnya Nabi. Kalau hadir majelis di sini, wallahu alam, kalau yang ngantuk-ngantuk itu biasanya ada sebelahnya. Yeah. Dan jin itu ada muslimnya, ada kafirnya, ada orang soleh, ada premannya juga. Baca kita, tapi saya nggak tahu ya apa ada ojol, apa ada wallahu a'lam apa. Cuma pada dasarnya ada. Nih saya bahkan di Quran juga ada surat jin, minnal muslimuna wa minnas salihuna wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Di antara kami itu ada yang saleh dan di antara kami ada yang jahat. Di tempat kami ini, di bangsa kami, kata jin, kunna tara'iqa qidada. Kami ini punya madhab-madhab juga. Ada madhabnya juga, Pak. Ada kelompok-kelompoknya, ada aliran ini juga. Mungkin ada yang Syiah juga, ada yang wallahu a'lam, Pak, ya. Kakek, kutanya dulu, kakek. Baik. Di dalam Quran misalnya saya kutip, wa idh sarrafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Quran. Dan tatkala kami arahkan kepadamu ya Muhammad sekelompok dari bangsa jin
yastami'una al-Qur'an, untuk belajar dan mendengarkan Al-Qur'an. Di dalam surat Jin di ayat pertama, qul, katakan ya Muhammad, uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku, annahu istama'a nafarum minal jin, bahwasanya ada sekelompok jin yang melok ngaji di tempat majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut hadisnya Pak, beberapa kisah bagaimana Nabi itu punya waktu khusus juga ngajar jin Pak. Tapi ya saya tidak juga kemudian membuka pintu lebar-lebar di bab ini, kemudian di mana orang mau kemana, mau ngajar jin dulu, jangan juga. Ya itu ya beberapa orang yang dipilih Allah ya. Dan itu juga tidak menunjukkan kehebatan beliau dan sebagainya. Allah, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa an Masruqin qala sa'altu ibn Mas'ud, aku bertanya kepada sahabat Ibnu Mas'ud, man adzana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil jinni lailatan istama'ul Qur'an. Aku bertanya, kata Masruq, aku bertanya kepada sahabat Ibnu Mas'ud, siapa yang memberitahu Nabi kalau ada jin dengerin Quran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban dari sahabat Ibnu Mas'ud? Qala adzanathu bihim syajarah, yang memberitahu Nabi bahwasanya ada sekelompok jin dengar ceramahnya Nabi, dengar baca Qur'annya Nabi, itu pohon itu nah. Rupanya pohon yang memberitahu Nabi bahwasanya ada sekelompok jin sedang melok ngaji. Dan itu mukjizah, keistimewaan Nabi, di mana Nabi itu tidak sekedar seperti Nabi Sulaiman yang bisa berinteraksi dengan hewan. Nabi itu bisa berkomunikasi bahkan dengan pohon dan bebatuan. Kata Nabi, tidak ada satu batu pun di kota Mekah kecuali menyampaikan salam kepada saya. Wala hajaran, tidak ada satu batu pun di kota Mekah illa yusallimu alaih, kecuali mereka mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Batu lebih dahsyat daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Sehingga yang memberitahu siapa? Kata sahabat Ibnu Mas'ud, pohon. Kemudian, ini jadi suatu malam pernah kejadian Pak, Nabi itu hilang. Dan sahabat semuanya dalam ketakutan, kemana Nabi? Apakah Nabi diculik dan macam-macam. Dan kata mereka, malam itu malam paling buruk dalam hidup kami tidur di Mekah, karena kehilangan Nabi dan nggak tahu kemana Nabi. Sehingga sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ditanya oleh Alqamah, hal sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatal jinni minkum ahadun? Adakah salah satu di antara kalian ini? Alqamah bertanya kepada sahabat Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, adakah salah seorang sahabat yang menemani Nabi saat Nabi berdakwah kepada jin? Ada yang nemenin enggak? Qala ma sahibahu minna ahadun, tidak seorang pun dari kami menemani Nabi berdakwah kepada bangsa jin. Walakinna, tetapi begini kata dia, faqadnahu dzata lailatin bi Makkah, suatu hari kami ini pernah kehilangan Nabi. Nabi tidak kate di Mekah. Faqulna ugtila aw istitira, sampai kami mengira Nabi itu diculik atau dibawa terbang, hilang, enggak ada informasi. Ma fa'ala bi, dan kami enggak tahu apa yang diperbuat Nabi. Qala fabitna bi syarri lailatin bata biha qaumun. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, saat itu kami tidur dalam keadaan malam paling buruk yang pernah kami alami. Saking cintanya dengan Nabi, khawatir apa yang terjadi dengan Nabi, kemana Nabi, apakah Nabi hilang dan lain sebagainya. Falamma kana fi wajhi subhi, dan tatkala datang waktu subuh, idza nahnu bih, ketika kami bangun Nabi ada di sebelah kami. Yaji'u min qibali Hira, datang dari arah Gua Hira. Arahnya itu seakan baru datang dari arah Gua Hira. Fa akhbarna, kami pun kemudian memberitahu Nabi, Nabi dari mana? Beliau berkata, innahu atani da'il jin, sesungguhnya datang kepadaku tadi malam pendakwahnya jin, ustadznya Pak. Da'il jin, da'i, seorang pendakwah dari bangsa jin.
Fa'ataituhum, dia minta aku datang ke mereka. Ya sudah, aku datangi mereka. Faqara'tu alaihim, ku bacakan Quran kepada mereka, ku sampaikan ajaran Islam kepada mereka. Fantalaqa fa'arana atharahum wa athara nirahum. Kemudian kata Nabi, kalau nggak percaya, bukan nggak percaya begitu ya, ayo ikut saya, kata Nabi. Ikutlah, dibawa ke tempat mereka kumpul semalam, Pak, dan masih ada sisa-sisa bakaran kayu bakar. Disinilah, kata Rasulullah, mereka berkumpul tadi malam. Saya kalau baca-baca hadis begini, ingat cerita orang-orang tua dulu, Pak. Saya punya, ya, kampung saya di Lebong sana, Pak, ya. Lebong sampai hari ini aja masih kayak hutan, Pak, di Bukit Barisan sana. Itu ada namanya desa Sekandau di tempat kami. Sekarang desa itu sudah hilang, tiada bekas, pindah ke desa namanya Suku Datang. Disebut Suku Datang karena mereka pindah ke kampung Datang ke sana. Ini ceritanya Pak, bener apa enggak, tapi ya tidak mustahil ya, tidak mustahil. Apa itu? Jadi mereka itu hidupnya dulu hidup bersama dengan bangsa jin. Mereka nyebutnya bunian. Betul Pak ya? Sama Pak ya? Bunian. Jadi katanya kalau mereka lagi panen dibantu, kalau lagi punya acara mereka kondangan. Zaman itu Pak, zaman nggak tahu zaman kapan. Suatu ketika katanya bunian ini ngundang bangsa manusia, kaget kalau kami punya acara gantian datang ya, kami kan bantu kalian. Lajulah. Rupanya ndak datang. Kecewa mereka Pak. Akhirnya diganggu lah. Itulah pindah dari Sekandau ke desa Suku Datang. Saya tidak mustahil kehidupan mereka zaman itu Pak ya, dengan bangsa jin dan lain sebagainya. Tapi kalau hari ini mungkin sudah nggak terlalu ya. Baik. Satu hadis yang berikutnya Pak, ini hadis yang sebelum terakhir. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi datang kepada para sahabat berkata, "Man ahabba minkum an yahdura al-lailata amral jinni falyaf'al." Adakah di antara kalian yang mau ikut saya nanti malam, kita mau ketemu jin? Nak ngajar. Ada jadwal khusus Nabi ngajar mereka. Karena Nabi itu memang diutus juga bukan untuk kalangan manusia juga, tapi diutus juga untuk jin. Falam yahdur ahadun minhum ghairi, dan tidak ada yang menemani Nabi. Yang datang mungkin takut apa ya, kecuali saya, kata Ibnu Mas'ud, saya yang menemani Nabi. Fantalaqna hatta idza kunna bi'ala bi Makkah khatta li bi rijlihi khattan. Akhirnya aku berangkat sampai kami di tempat yang sangat tinggi di kota Mekah. Nabi berkata kepada sahabat Ibnu Mas'ud, kamu duduk sini aja. Kemudian Nabi buat garis Pak, pakai kakinya. Nah, gesrek gitu kurang lebih. Ngebuat garis, semacam garis pembatas. Polis lah ya. Tapi pakai kaki Nabi Muhammad SAW. Thumma amarani an ajlis. Kemudian Nabi memerintahkanku untuk duduk, kata Ibnu Mas'ud. Thumma antalaqa. Kemudian Nabi pergi, meninggalkan saya. Hatta qama waftatahal Qur'an. Sampai kemudian beliau membaca Quran. Faghashiyathu aswidatun katsirah. Tadinya Nabi kelihatan dari mata saya dan saya dengar bacaan Nabi. Lama-lama kok Nabi enggak kelihatan. Enggak kelihatan dan suaranya enggak kedengaran lagi. Kata beliau, faghashiyathu aswidatun. Nabi ketutupan dengan bangsa jin yang berkumpul begitu banyak di sekeliling Nabi Muhammad. Sehingga saya tidak sampai bisa lagi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta halat baini wa bainah, sampai memisahkan antara aku dan Rasulullah. Hatta ma asma'u sautah, dan aku tak lagi bisa mendengar suara Nabi. Thumma talaqu fatafaqu wa yataqatta'una mithla qat'is sahabi dhahibina hatta baqiya minhum rahtun. Sampai kemudian setelah selesai mereka, ya pasti saat itu Ibnu Mas'ud bisa saja melihat, bisa saja mendapatkan cerita setelah itu Pak ya. Ini kan beliau mengisahkan ya. Kemudian kata beliau, berpencarlah itu Pak, seperti berpencarnya awan. Artinya apa? Jin itu saking banyaknya tadi berkumpul, misah sekelompok ke sana, ke kanan, ke kiri. Tersisa di dekat Nabi itu kurang lebih 10-an orang. 10-an jin.
Wa faragha Rasulullah ma'al fajr, sampai datangnya waktu fajar barulah selesai. Ketika tinggal sisa 9, barulah aku lihat Nabi. Oh, masih ada di situlah Nabi, belum pindah, dengan beberapa jin. Tsumma atani faqal ma fa'ala ar-rahd. Kemudian datanglah Nabi kepada saya dan bertanya, apa yang dilakukan beberapa jin itu? Faqultuhum ulaika ya Rasulullah. Apakah mereka itu yang kau maksud ya Rasulullah? Iya. Kemudian Nabi mengambil bekas kotoran hewan yang sudah mengeras itu, Pak. Ya. Kemudian tulang belulang. Fa'atahum iyyahuma. Kemudian memberikan kepada sekelompok jin yang tersisa tadi yang kurang lebih 10 orang. Rahtun itu bahasa Arab artinya sekelompok orang. Kurang dari 9 kurang, ya. Jadi kurang lebih 9 orang. Thumma naha an yastatiba ahadun bi'azmin aw birathin. Kemudian Nabi berpesan kepada saya, jangan sampai kalian cebok kayak istinja dengan tulang dan kotoran hewan yang mengeras tadi, karena itu makanan dari saudara kalian dari bangsa jin. Makanya dalam istinja itu kan boleh pakai batu, Pak, ya. Boleh pakai benda-benda keras, tapi yang dilarang adalah tulang dan kotoran yang mengeras itu, Pak. Karena itu kata Nabi, makanan saudara kalian dari bangsa jin. Makanya nggak boleh, mohon maaf, kencing di tempat kotor atau sampah, di situ ada tulang. Itu makanan mereka itu, Pak. Makanan keluarga saudara kita dari bangsa jin. Wa anhu qal, dan terakhir, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya. Nabi salat Isya. Thumman sarafa. Setelah salat Isya beliau pergi dan mengajak sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini Abdullah bin Mas'ud ini sangat spesial sekali. Setiap urusannya sama jin selalu beliau yang diajak. Makanya informasi tentang jin rata-rata informasinya dari sahabat Ibnu Mas'ud ini. Hatta kharaja bihi ila Batha Makkah. Aku dibawa oleh Nabi sampai ke daerah terbuka di kota Mekah. Batha itu tempat terbuka, lapangan terbuka. Fa ajlasahu thumma khatta alayya khattan. Kemudian Nabi mendudukkan aku di satu tempat dan membuatku garis di depannya, polis lain lagi dengan kaki Rasulullah. Thumma qala la tabrahanna khattaka fa innahu sayantahi ilaika rijalun fala tukallimhum fa innahum lan yukallimuk. Kata Nabi, jangan kau keluar dari garis ini. Akan datang kepada kamu sekelompok laki-laki dari bangsa jin, jangan kamu ajak bicara mereka, karena mereka juga tidak akan ngajak bicara kamu, kata Nabi. Kemudian summa madha Rasulullah haitsu, kemudian Rasulullah meninggalkan saya dan pergi. Fa baina ana jalisun fi khatti idza atani rijalun, dan tatkala aku sedang duduk, betulan ya datang kepadaku sekelompok laki-laki, ka'annahum zut asy'aruhum wa ajsaduhum. Aku melihat mereka seperti zut. Apa itu zut? Seperti orang India. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, kelompok jin ini, Pak, bentuknya cawang India. Ya, besar, tinggi, hitam, rambutnya tebal, macam-macam. Kata beliau nih, kata sahabat Ibnu Mas'ud, aku tidak melihat auratnya dan aku tidak begitu melihat kulitnya atau bungkusnya. Wayantahuna ilayya wa la yujawizuna al-khatta, sampai mendekati aku tapi tidak bisa melewati batas garis yang dituliskan oleh Nabi. Thumma yasduruna ila Rasulillah, kemudian mereka balik lagi mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta idza kana akhirul lail, sampai datang waktu subuh. Lakin Rasulullah qad ja'ali, dan Rasulullah telah datang kepadaku dan aku masih dalam kondisi duduk. Faqal laqad arani mundzul lailah, kemudian beliau berkata, sungguh telah diperlihatanku sejak tadi malam. Thumma dakhala alayya fi khatti fatawassada fakhidhi wa raqad wa kana Rasulullah idza raqad nafakh. Setelah itu Nabi datang masuk ke dalam garis yang telah dibuat. Nabi meletakkan kepalanya di paha sahabat Ibnu Mas'ud yang sedang duduk, kemudian beliau tidur sallallahu alaihi wasallam. Dan kata beliau, sebelum tidur beliau melakukan nafakh. Nafakh itu baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, kemudian diusapkan ke seluruh tubuhnya. Dan kemudian beliau pun tidur.
Bapak jamaah sekalian yang dimuliakan, itulah sedikit kisah dakwahnya Nabi dengan bangsa jin, ya. Tapi tidak semua, ya. Tapi ada pewaris Nabi yang mengalami itu. Saya punya beberapa kisah dan insya Allah kisah ini valid karena saya dengar dari guru saya, dan saya yakin Bapak mungkin sebagian juga pernah dengar. Jadi dulu ada kiai dan beliau baru meninggal beberapa minggu lalu, pimpinan pondok pesantren di Lampung. Beliau cerita di masa beliau masih mondok. Ketika masih mondok dulu, ambil wudhunya itu ke sungai, Pak. Begitu ke sungai, pecinya ini jatuh. Beliau kejarlah peci itu, Pak, mau mengambil peci. Begitu mau mengambil peci, dia melihat ada seorang wanita di pinggir sungai sana. Diajaklah pergi dia. Singkat cerita, lama sekali, katanya sampai menikah dengan wanita itu. Dan nanti saya dalam fikih juga ada pembahasan apakah bisa manusia menikah dengan jin dan apa hukumnya. Itu sampai menikah, sampai punya anak, terasa lama sekali, bertahun-tahun. Kemudian kok timbul rasa sadar, loh, lama sekali aku tinggalkan orang tua. Ini setelah bertahun-tahun, Pak. Akhirnya dia pamit sama istrinya mau nengok orang tuanya, Pak. Berjalan. Sampai kemudian beliau dibawakan bekal dan tersadar, atau artinya tersadar masih dalam posisi di sungai yang pecinya pun belum jauh. Artinya sekejap itu di dimensi lain telah bertahun-tahun, seakan sudah bertahun-tahun. Dan kisah ini saya, ya namanya masih kecil, saya dulu dengar kisah juga masih di pondok, apalagi yang cerita kiai saya percaya saja. Sampai kemudian Bapak mungkin dengar kisah sekelompok pemuda yang hilang di gunung. Beberapa tahun lalu dihilang di gunung, kemudian ketemu di dekat air terjun, ya. Dia kemudian diwawancari, apa yang terjadi? Ya nggak tahu, saya sedang buang air kecil, tahu-tahu saya diajak orang, kemudian saya bertemu tempat persis seperti kehidupan kita ini, Pak, ada pasar, rame, kata dia. Saya terasa lama sekali. Baru kemudian saya sadar dan pengen pulang, dan saya ada di bawah air terjun, dan itu terasanya sudah lama sekali, padahal baru beberapa saat dia kehilangan, baru beberapa minggu dia kehilangan. Saya ketika dengar cerita polos dari anak itu, saya caknya bener kisah-kisah main ini. Adonian memang, Pak. Ada uang dibawa pergi, cak Nabi tadi, Pak, ya. Hilang semalaman, kita tidak tahu kemana Nabi, tahu-tahu subuh ada di dekat sahabat, dan seakan datang dari gua, dari arah Hira tadi. Mungkin Bapak juga punya kisah. Siapa? Kalau dalam hukum fikihnya sendiri gimana Ustadz nikah dengan jin itu? Ya, kebanyakan mengatakan sah tapi haram. Sah itu karena rukun dan syaratnya bisa saja terpenuhi, tetapi haram karena akan berdampak pada keburukan. Keburukan itu ya kita tidak hidupnya, tidak bisa dipantau, anaknya lalu bagaimana, terbengkalai dan lain sebagainya. Dan itu ada fatwanya, ya, ada fatwanya di kalangan ulama. Intinya tidak dianjurkan menikah dengan jin. Tapi jangan, hati-hati juga, jangan oknum ngaku-ngaku aku ini bisa interaksi dengan jin macam-macam biar dapat duit dari kita, jangan. Ya, ini bicara dari sudut pandang syariat kita, hal semacam itu mungkin saja terjadi. Ya, walaupun tidak untuk semua. Baik jamaah sekalian, itu yang bisa kami sampaikan. Wilah suruk juga, ya. Tutup. Oh, anak ada yang tanya, Pak. Saya ini bukan pakar jin, Pak, jangan nanya tentang jin. Tidak tahu juga. Ya, silakan. Ya Allah, saya tidak tahu ya apa rahasia amalnya. Yang pasti Nabi melakukan itu untuk menjadi syariat buat kita, bahwasanya mencium jenazah itu boleh. Itu baik poinnya. Tetapi apa alasan Nabi? Karena kalau bicara karena beliau orang soleh, Abu Bakar atau sahabat
yang lebih soleh juga banyak. Walaupun Abu Bakar meninggalnya setelah Nabi pasti ya. Wallahu alam. Tapi ini jadi penting juga gitu ya. Yang pasti karena kesolehannya, karena kebaikannya. Silakan Pak yang lain Pak. Ya katanya di tempat Nabi bertemu mereka ini Pak. Ketika tadi belajar agama, salah satu tempat berkumpulnya jin, sehingga dibangunkanlah dengan masjid jin. Mengetahui orang ini apakah ada jinnya atau tidak itu ya? Iya. Sangat kasuistik Pak Haji ya, sangat tergantung wongnya. Kita lihat kalau dia saya nggak bisa mendeteksi ya Pak ya, mendeteksi orang ini jin atau enggak. Mungkin kejujuran dia yang pacak mengetahui bapak ini pacak kuat ini dari mana, keturunan memang misalnya, ya sudah memang keturunannya, tapi aku ini ada ritual tiap minggu main ini biar kuat misalnya. Wallahu alam, aku nggak bisa mendeteksinya. Pokoknya aku ini bukan pakar jin Pak ya, jadi iya dunia perjinan, kecuali apa yang dibaca dari hadis Pak ya. Masih ada Pak, silakan terakhir, boleh? Oh iya silakan. Iya. Terkait doa, kondisi normalnya ngangkat tangan, itu awalnya. Ya, aturan umum. Tetapi tidak semua doa bentuknya ngangkat tangan. Bisa doa dengan meletakkan tangan di dada. Tidak ada orang yang mau didoakan, dan Nabi beberapa kali melakukan itu. Bisa doa dengan mengusap kepala, biasanya untuk anak yatim, sembari megang kepala. Enggak juga anak yatim, tapi kita megang kepala sembari semoga jadi anak. Kemudian doa buat anak yang baru lahir, itu juga dengan mengusap kepala. Kemudian doa dengan begini, biasanya khutbah Jumat bagi khatib. Ya. Tetapi secara umum gitu, atau bahkan doa tidak mengangkat tangan, tidak ngapa-ngapain, duduk begini saja, ya itu juga bisa. Ya, tapi secara umum begitu ada keinginan meminta sama Allah, itu sunnahnya ngangkat tangan. Ya saat bersenggama sangat iya. Sebetulnya kalau memungkinkan bisa saja. Jadi misalkan sholat dulu 2 rakaat, jangan buru-buru, mandi. Kita doa, Allahumma. Masih hafal Pak doanya ya? Ya doa. Kemudian saat mau makan juga bisa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian amin, makan. Tapi adab itu bukan sah tidak sah. Boleh juga doa Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya. Bahkan doa makan itu lebih dahsyat lagi yang diajarkan ulama itu. Andaikan bapak makan, sudah habis lupa. Oh ya aku ini caknya belum doa di awal tadi. Itu boleh sambil makan bapak baca Bismillahi awalan wa akhiran, atau fi awalihi wa akhirihi. Itu insya Allah yang awal-awal tadi kedapatan juga berkahnya. Ya. Jadi bebas ya doa tadi ya. Bisa dengan mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan, namun adab secara umum itu mengangkat tangan. Ya, kalau mengusap wajah gimana? Ada juga yang mengangkat tangan tapi tidak mengusap wajah, mengangkat tangan begini langsung. Ya, sunnahnya memang mengusap, tapi hadisnya memang lemah. Tapi boleh diamalkan karena memang tidak berkaitan dengan halal dan haram, hanya berkaitan dengan adab. Hadisnya dari sahabat Umar ibn Khattab, bahwasanya Nabi tidak pernah mengangkat tangan dan menurunkan tangan dari doanya kecuali mengusap wajahnya. Ya, dan hadis itu dihukumi lemah. Boleh. Wallahu taala a'lam. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.